Rakorwil Syarikat Islam Sumbar bergaung. Konsolidasi terpadu menuju Kongres Nasional ke-42, Koperasi Mandiri hingga gerakan Magot BSF jadi sorotan. Padang Panjang, semangat kebangkitan organisasi dan kemandirian ekonomi umat menggema kuat dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Sumatera Barat yang digelar di Balai Kota Padang Panjang Sabtu 20 Juni tahun 2026. Mengusung tema konsolidasi terpadu dan pemantapan kinerja Syarikat Islam Sumatera Barat dalam menyongsong Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi agenda nasional Syarikat Islam. Acara yang berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga 16.30 sore tersebut secara resmi dibuka dan ditutup langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Sumatera Barat, Kombes Pol Mukhlis Mansyur, SIK. Dalam sambutannya, Mukhlis Mansyur menegaskan bahwa Syarikat Islam harus mampu tampil sebagai organisasi yang tidak hanya kuat secara ideologi dan dakwah, tetapi juga mandiri secara ekonomi, serta berperan aktif dalam menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Kita harus memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat wilayah hingga cabang. Kongres Nasional ke-42 harus menjadi momentum kebangkitan Syarikat Islam dalam membangun ekonomi umat, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, tegasnya. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian peserta Rakorwil adalah pembahasan mengenai pendirian Koperasi Mandiri Syarikat Islam Sumatera Barat. Program ini dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi anggota, sekaligus wadah pemberdayaan usaha masyarakat yang berbasis gotong royong dan syariah. Koperasi Mandiri jadi program unggulan. Peserta Rakorwil sepakat bahwa koperasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperluas peran Syarikat Islam dalam pembangunan ekonomi daerah. Gerakan Gambir, potensi besar yang harus dikembangkan. Selain membahas koperasi, Rakorwil juga menyoroti di pengembangan Gerakan Gambir sebagai salah satu program unggulan yang berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi komoditas unggulan Sumatera Barat. Dalam sesi pemaparan, hadir pengusaha Gambir ternama Rahman Saleh yang memberikan pandangan strategis mengenai peluang pasar Gambir di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, Gambir memiliki prospek yang sangat menjanjikan apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi mulai dari budidaya hingga pemasaran. Peduli lingkungan, Magot BSF jadi solusi sampah masa depan. Tidak hanya fokus pada ekonomi, Rakorwil juga menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan melalui pembahasan gerakan peduli sampah berbasis budidaya Magot BSF. Program ini dinilai mampu menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan sampah organik sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kehadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan Padang Pariaman, Andri Satria Masri, SAME, semakin memperkaya diskusi mengenai pentingnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang Pariaman beri dukungan untuk program ini, ucap Andri. Rakorwil ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Padang Panjang. Hadir mewakili Wali Kota Padang Panjang Aiputu Venda, SSTP, MSI, yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi Syarikat Islam dalam pembangunan masyarakat. Ia berharap berbagai program yang dirumuskan dalam Rakorwil dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Komitmen menuju Kongres Nasional. Di akhir kegiatan, Ketua Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Sumbar, Mukhlis Mansyur, menegaskan kembali komitmen seluruh jajaran untuk memperkuat organisasi, memperluas program pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan kepedulian sosial serta lingkungan. Rakorwil yang berlangsung penuh semangat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi pijakan bagi Syarikat Islam Sumatera Barat dalam menyongsong Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam tahun 2026. Dengan semangat persatuan, kemandirian, dan pengabdian kepada umat, Syarikat Islam Sumatera Barat menunjukkan tekad kuat untuk menjadi organisasi yang semakin maju, modern, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan daerah. Tommy Chandra melaporkan di Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang menjawab doa salam saya doakan masuk surga. Tidak satunya ingin masuk surga, ulang balik. Ya, bukan balam sembarang balam. Balam juga di Batam Pandan. Bukan salam, bukan sembarang salam. Ke salam kurang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir dalam rangka rapat koordinasi wilayah Syarikat Islam Sumatera Barat. Kemudian selawat dan salam tersampaikan di dalam kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, tiba di giliran saya untuk menjadi moderator namanya atau pengatur lalu lintas dalam hal diskusi. Yang pertama ini emang nggak baik mau dikira tugas masalah Gambia. Nambu Gambia itu salah pokok dan tahu di giginya kironya menghasilkan dana yang cukup banyak bagi Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kita panggil, mudah-mudahan saya tidak salah tulis nama apa, Kudigia sejauh saya digil data mungkin panitia aku di kadang-kadang atau di Padang Panjang pun dingin. Gue dari Padang kurangi, gue itu kedinginan, lupa gue data. Yang jalan nama apa, nama gue, kalau salah mohon diperbaiki nanti. Kita panggil dulu Bapak Rahmat Saleh. Silakan Pak. Di sebelah kiri ini kemudiri dari nomor itu nanti pemberi materi. Beliau ini adalah pengusaha gambir Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak. Dia cocok sebelah kiri yang sebelah kanan bisa tu. Tidak ada lama memimpin diskusi ya. Cocok sebelah kiri ya. Kalau yang tinggi itu kan sebelah kiri dah. Pemoderator ya. Baik Bapak dan Ibu, berbicara kita gambir, aku mau cari ada sebentar kan. Gambir itu memang komoditi yang sangat di Sumatera Barat ya. Kalau di Sumatera Barat ini katanya kita itu nomor 1 di Indonesia ya Pak ya. 60% disebutkan gambir. Gambir itu banyak gunanya untuk kecantikan, kesehatan, dan banyak lagi. Dan pengguna yang pertama itu di dunia India, Bangladesh, dan yang lain-lainnya ya. Itu banyak kan. Dan kita produksinya kalau saya tidak salah itu di 50 kota dan pesisir yang terbanyak. Di Pak Rahmat Saleh nanti yang akan menerangkan nanti ya, saya lebih detail yang tahu. Cuma apa tujuannya di SI ini kan? SI ini sejarahnya kan saya tahu. Yang jelas mengangkat ekonominya pribumi itu sejarahnya. Kan pribumi. Beko jangan sampai dulu awak yuk kini wala bangga-bangga. Pokoknya awak lebih maju dari Cino. Kan itu belum. Bagus lebih di Cino yang 5 Cino buka mall di buku tu awak tagak kaki 5. Jangan sampai begitu pula nanti dengan gambir nantinya ke depan, ya, ke depannya. Bukan kita anji dengan Cina, tidak. Bagaimanapun kita tetap belajar ke negeri Cina. Cina lawannya Indonesia, ini masalah belajar. Di Sumatera Barat bagaimana nih gambir? Itulah sekedar pengantar Pak Rahmat Saleh. Kami berikan waktu ini berapa menit di panitia? Iko kami micit sepupunya kok, silakan. Sampai selesai saya malam pada 2. Diberikanlah waktu ya. Saya tidak akan mengulangi lagi di sejarah gambir ya, presentasi kemacamnya itu yang jelas di Sumatera Barat kita yang tertinggi, di Indonesia kita yang tertinggi. Baik, kepada Pak, saya bisa membatasi waktu atau sekarang jam berapa nih? Jam saya jam 11, paling-paling nanti jam 12 atau 10 menit kita sudah selesai ya. Kalau ada presentasi beliau, di bagian asrot, asisten asrot ada? Di tolong mana nih asisten serotnya? Minta tolong.
Pak tolong kemudian ditayangkan di apanya di layar. Baik, kepada menunggu-nunggu Pak Rahmat Saleh, bisa dulu dimulai dengan perkenalan, pembukaan bagaimana saya. Pak Rahmat Saleh boleh berdiri, boleh duduk, terserah saja. Nah, ya, kalau saya memang harus diharuskan duduk. Nah, silakan Pak Rahmat Saleh untuk memberikan materinya. Kita sampai jam 12 ya Bu Nadia, jam 12 atau 10 menit persiapan sholat sholat, makan dan istirahat ya. Baik, kepada Pak Rahmat Saleh kami persilahkan dengan senang. Agak apa? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama Ramal Saleh. Udah sama-sama pensiunan nih, tapi saya orang bisnis tidak pernah pensiun ya. Sehari-hari pelaku usaha, eksportir dan developer. Eksporternya baru 36 tahun ya. Kalau developernya baru 5 tahun. Jadi sekarang sudah masuk second generasi ya. Artinya tugas saya sekarang bagaimana mengarahkan anak-anak menjadi generasi kedua. Nah, soalnya kita berharap kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Eropa itu nggak ada yang 20 tahun, 50 tahun, itu 200 tahun, 300 tahun masih ada deh. Tapi kita kebanyakan di Sumatera Barat, kalau kita lihat dulu generasi pertama ada di DOS segala macam, sekarang udah hilang. Kenapa? Kalau saya coba riset kecil-kecilan, itu karena tidak terbangunnya sistem. Tidak terbangunnya sistem di perusahaan, akhirnya di generasi kedua hilang. Berkumpul anaknya kayak bis ini, waktu bisnya jalan, anaknya nggak pernah jadi kenek, nggak tahu dia. Begitu supirnya pas UI meninggal, anaknya mau kumpul nggak tahu, jangan mau menjalankan mobil tapi taruh dongkrak aja dia nggak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Kumpul ya kita jual aja bisnya kan gitu, hilanglah itu perusahaan. Saya berharap ke depan ya semua kita lah kalau ada yang perusahaan itu bangun sistem, biar nanti second generasi, third generation, generasi keempat ada. Bapak Ibu yang terhormat, saya sangat berbahagia ini hari yang undang ini Serikat Islam ya. Nah, ini kan sudah lama sekali organisasi ini. Dimulai dari Jogja Pak ya. Solo ya. Nah, dulunya memang inilah wadah organisasi pedagang cikal bakalnya sebelum kemerdekaan kalau kita baca sejarahnya. Kalau sekarang kan organisasi pengusaha itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 itu yang resmi itu adalah KADI, Kamar Dagang Indonesia. Nah, jadi yang bicara hari ini kebetulan saya pernah jadi ketua KADI Sumatera Barat periode 2017-2022. Jadi pernah jadi gubernur pengusaha Sumatera Barat 2017-2022. Dan pernah juga ketua DPW PKDP Sumatera Barat 2017-2022. Baik Bapak Ibu, hari ini topik kita adalah Gambir. Ini tahu Ibu Bapak Gambir ini apa? Kalau orang Jakarta aja tahu stasiun Gambir ya Pak. Nah, kalau kita di Sumatera Barat sering diklaim ini
komoditi unggulan Sumatera Barat. Saya sebenarnya Pak, bicara Gambir ini biasanya sudah lama saya nggak mau. Kenapa? Saya kerja Gambir ini baru dari tahun 85. Dan Gambir itu saya lihat, kalau kita klaim tadi komoditi unggulan Sumatera Barat, itu tensi saya langsung naik. Kenapa? Soalnya petani Gambirnya tidak sejahtera. Pernah ada Bapak Ibu lihat orang kalau mengampau Gambir itu? Sekadang itu baru aja Pak. Sekarang ada uangnya cuma dapat berapa? Apalagi hari ini sudah beberapa waktu terakhir 6 bulan atau lebih lah. Harga Gambir itu cuma tinggal 50% dari harga normal. Normalnya Gambir itu 60.000, 70.000, itu masih bisa senyum petaninya. Jadi Gambir ini petaninya itu dua, petani pemilik kebun dan pengampung. Jadi di Gambir itu nggak bisa kita petani aja bilang, karena itu di situ ada proses industri, proses pengolahan. Itu yang Gambir. Baik, kita masuk dulu definisi Gambir ini apa Pak? Pak cerita Gambir, tapi Gambir kan tak nak tahu. Bentuk buah manggis, tak ya. Bentuk buah. Nah, Gambir adalah daun dan ranting Gambir yang direbus atau di steam. Habis itu dipres atau dikampo, getahnya disaring, ditiriskan, habis itu dicetak dan dikeringkan. Itu yang penting. Sepanjang prosesnya tidak terkontaminasi oleh yang lain, dia akan menjadi Gambir murni, pure Gambir. Tapi kadang orang wakil kan cajet dua Pak. Ringan mana Gambir ke mana? Dia campur buat 15 kilo seminggu. Pada tanah kuburan dia tanah kuburan. Baru dia campur Pak itu supaya nak barik Pak. Bantu Gambir murni itu gue ada kota tak banyak edaran Pak. Artinya ada terkontaminasi. Kenapa sampai begitu? Ya orang main bola, karena nggak ada aturan. Malah selama kaki jawab saja begitu. Kenapa sifat kaki kawan tu tak sakit je baik ada dua. Artinya ada di situ mis tata niaga. Gambir itu Pak diproduksi di 2 kabupaten sebenarnya yang besar. 50 kota lebih kurang mungkin 65-75%. Ambon sampai berseluruh itu di 50 kota. Kalau dulu saya kalau elok ada di Pati Waktu. Saya harus 10 kecamatan dari 13 kecamatan itu. Coba kalau salah koreksi Pak yang dari 50 kota. Itu bukan Gambir. Mulai petaninya, tukang kamponya, tukang siamnya, tokenya, banyak. Banyak toke Gambirnya jadi yang petani. Jadi memang itu sudah menjadi nadi kehidupan di 50 kota. Dulu waktu harga Gambir sampai 100.000, 90 ribuan. Orang jual motor itu Pak di 50 kota, Pangkalan, Molopeti, seperti jual kacang tojin aja Pak. Bawa satu L300, satu diesel, habis itu. Kenapa? Waktu itu beli motor 3 karung Gambir aja cukup. Kemudian ada Gambir ini di pesisir selatan. Suratia, Situtua, Tarusan. Kemudian sedikit keluar di Kabupaten Pasaman, sedikit keluar di Kabupaten Agam. Mungkin sedikit ada di Kabupaten Sijunjung. Jadi Gambir ini sebenarnya sudah menjadi komoditi sebelum kemerdekaan.
Kalau dulu lokal orang bawa ke Jawa. Bisa jadi buat penyama kulit, untuk farmasi. Kalau di India sana, gambir kita ekspornya lebih kurang 1.500 ton per bulan. Sampai di sana dia reprocessing, dimurnikan, kemudian masuk pabrik namanya, dibikin makanan ringan namanya parmasala. Dimakan, Pak. Orang awak suka dicampur buah, itu ada seketik-seketik orang kota, orang bermati orang kaya. Jadi artinya ini berubah. Karena syarikat Islam adalah awalnya DNA-nya pedagang. Bagaimana yang tadi saya katakan terjadi nistata niaga, cupak, istilahnya jalan jadi orang lain. Sekarang untuk bisnis gambir ini Sumatera Barat yang notabene ada sekitar 1.500-2.000 ton itu. Bapak tahu, kita tidak jadi tuan rumah lagi. Bapak ini sekarang sudah mereka ke sana awal dari India. Dia datang ke sini sewa gudang, dia datang 2-3 orang cari pegawai lokal, dia udah mencokol di sini. Dulu mereka importir, sekarang sudah jadi eksportir. Dia sudah tahu, tidak beli lagi ke eksportir, dia udah beli ke pengumpul dia udah tahu ke petani. Mohon maaf, karena sebagian kita salah mengartikan globalisasi. Globalisasi itu sebagian kita mengartikan semuanya bebas. Sebenarnya kan tidak. Kalau saya mengibaratkan globalisasi itu ibarat jalan depan kantor wali kota ini. Di jalan raya itu semua orang bebas jalan. Tapi begitu masuk kantor perkara wali kota, ada satpamnya tanya bapak mau ketemu siapa? Artinya kan ada rule, ada aturan. Karena kita absen di situ, akhirnya jalan dialih orang lain. Artinya yang komoditi yang kita klaim tadi tidak menjadikan kesejahteraan buat kita. Kesejahteraannya diambil di orang India sana. Itulah tantangan gambir hari ini. Itu tantangan gambir hari ini. Pada beberapa waktu yang lewat ada bilang Pak Menteri kita, wah kebetulan mohon maaf profesor yang ngomongnya pun juga salah. Dia bilang bisa 5.000 T. Jadi kalaulah salah informasi, seharusnya salah itu sampai. Apa yang dia harus kita lakukan? Tentu Bapak Ibu tanya Pak Haji, Pak Rahmat cerita soal gambir masalah. Ada solusinya. Saya sudah usulkan 3 solusi untuk menjadikan gambir ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang notabene 80% dari gambir dunia dihasilkan oleh Indonesia, 80% dari Indonesia itu dihasilkan oleh Sumatera Barat. Harusnya kita yang menentukan harga, betul nggak Pak? Toyota aja mungkin 20% ya coba mobilnya. Pernah kita tentukan harga mobil Toyota? Tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Gambir kita 80% yang menentukan orang luar negeri. Berarti ada something wrong di situ. Tidak ada ketidakberdayaan kita. Mohon maaf Pak, kadang sambil seluruh bicara berapa itu gua bangsa gitu. Baru aja jadi kepiang 1 T saya dah besar. Aduh waktu jiwa 1 T bahas awak menentukan harga gambir.
Mana cara itu? Nah, saya kasih 3 solusi. Nah, ini tidak lama-lama. Nanti kalau ada yang kurang tanya. Tadi kan tidak ada masalah itu, harga gabah turun, petani tidak sejahtera, menentukan orang lain. Ada masalah kan? Saya kasih 3 solusi. Untuk mengatasi harga gabah turun, yang saat ini katakan 6 bulan atau setahun terakhir ini, petani kita sudah menjerit. Biaya pengolahannya tidak seimbang dengan harga jualnya, karena keterpaksaan dia beli juga. Mama Pak, kalau kita kecelakaan namanya itu saya bilang P3K, luku-luku nyawa agia dulu minyak merah. Kalau untuk gambir ini apa yang saya bilang? Ada undang-undang, kalau saya nggak salah nomor 9, undang-undang nasi gudang. Kenapa ini kita tidak realisasikan? Buat nasi gudang. Saya sebagai ketua asosiasi sudah pernah secara pendidikan bikin proposalnya. Saya orang kan tidak orang akademisi. Narasinya mungkin secara apa mungkin aku pointernya saya bisa. Ada hari itu calon doktor gabungan. Saya suruh dia bikin ini Pak. Ini poinnya sampaikan karena Bapak bikin narasinya. Sudah kan? Tinggal political will. Nah, ini political will dari Pemda. Perdanya sudah dibikin. Kalau saya nggak salah, Pergub nomor 14 2025 sudah jalan belum? Pertanyaan lagi, kenapa tidak dijalankan? Makanya saya bilang kalau satu kali saya di kantor gubernur waktu saya masih ketua kadin pernah rapat, saya bilang, Pak, kalau mau selesaikan masalah gambir, Pak Gubernur harus berpikir out of the box. Mohon maaf, tidak bisa undang dinas ini, 30 dinas, rapat, rapat ketiga, duitnya udah habis untuk rapat. Rapat tidak ada lagi rapat. Udah, saya bilang Bapak bentuk 2 orang praktisi, 3 orang akademisi, 3 orang mungkin dari birokrasi, keluarkan SK-nya. Goalnya apa? Bagaimana gambir ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bisa menjadi. Kalau rapi 7-9 orang kan bisa kasih kopi itu apa? Ya tak? Besok rapi. Tapi kalau rapi undang dari kampung itu kan harus dijadwal. Jadi harus menyelesaikan itu. Itu tadi di gudang. Oh Pak, tadi di gudang itu kan panjang ceritanya nih, harus tadi ini. Ada yang lebih simpel juga. Kita kan punya BUMD atau BUMD kawinkan dengan swasta. Gimana cara ngalahkan dia? Supplier ini pengumpulin, kita tahu semua tuh. Barang tujuan ke budaya, pembunuh apa? Justru antara udang boya 51, tibutan, tibu nak itu. Pasti tibu kan? Pancing dulu barang buah 6 bulan. Setahu aku, industri ko panalamuno ada stoknya untuk 6 bulan. Kalau tak buat kirim barang buah 6 bulan, 3-4 bulan saja nyempil lah lagi ya Pak. Di Ambo Paralu. Lihat, saya lihat di gudang harga sekian. Artinya kita yang mengendalikan harga. Ya kan? Tuh, buat saya tadi resi, tadi ini BUMD mungkin penyertaan modal atau join dengan swasta. Itu Ambo kecil itu P3K. Program jangka pendek untuk menyelesaikan masalah gambir. Apalagi Pak, dan tadi saya katakan India itu nggak nyampe di kampung kita. Dia udah bertokol di sini, udah beli ke kumpul, udah beli ke petani.
Ibarat main bola, Pak. Kita ini udah diserang, kita masih ada tetap bertahan. Sampai kapan? Kalau digempur terus, pikiran jebol nggak kita? Pasti jebol. Harusnya kita juga lakukan serangan balik. Kita datang ke sana, masuk ke pasar dia, buat perusahaan di sana, adakan marketing representatif perwakilan pemasaran kita di sana. Apa keuntungannya? Satu, kalau kita di sini cuma bisa jual ke importir. Kalau di sana kita bisa jual ke pabrik, ke importir, ke distributor, ke retailer. Setiap hari kita mengikuti nadi dinamika pasarnya ngambil. Betul nggak? Bawa dibuatnya sih kok. Nah, itu aja ceritanya. Yang kedua. Yang ketiga, baru cerita Pak Menteri itu apa? Hilirisasi. Kan hilirisasi itu tidak bisa 2 bulan, 3 bulan, Pak. Perlu R&D, research and development. Bukan cuma riset membuat, riset pasar. Ya, jadi tidak bisa, mohon maaf. Hari-hari, kita, jadi menjelang itu selesai 1 tahun, 2 tahun, petani ini begini. Ini siapa? Rakyat kita kan? Apa action kita? Coba lihat action orang dia. Baru-baru ini kan dikirim, datang tuh Pak Bupati 50 kota ke ini. Bagus. Tapi apa yang dia peroleh? Begitu dia balik, pemerintah India naikkan pajak industri gambir di sana. Kalau pajak naik, kira-kira Bapak, importernya nambah dong Bapak. Pabriknya nambah dong Bapak. Nambah kan? Mana dia lempar habis itu? Dia lempar ke importer. Tekan harga importer, mana tekan? Tekan di sini. Jadi harga di sini bukan tambah naik, turun. Saya udah pernah diundang Pak ke apa namanya? PTP 4 itu. Saya cerita gitu. Kita baru skala harapan. Udah mau 2 tahun, udah setahun lah. Ingat saya Pak Ambra itu mungkin udah hampir 1 tahun. Yang ibarat minum Pak. Orang kalau udah kehausan, kalau terlambat kasih air, apa yang terjadi? 2 aja kemungkinan Pak. Mati, atau dia dapat air dari orang lain. Iya kan? Nanti baru kita datang notorin air, apa dagang? Mohon maaf Pak. Kalau cuma sedih, orang lagi ulang aja. Itu kalau masih sedih, kalau nak dulu. Kalau duluan lepas away, innalillah. Jadi kalau Serikat Islam bisa mengatasi ini, 2 jempol Pak. Saya masih berkeyakinan kalau kita mau, bisa. Gimana caranya Pak Haji? Kita mulai sesuatunya itu dengan darah ini. Kita mulai baik database. Data ulang. Berapa betul sih datanya penegari Pak? Mohon maaf yang saya kasih tadi mungkin produksi sirkuit itu kan juga perbedaan. Harus diupdate dulu. Kalau udah kita data diupdate, kita kan punya jaringan networking. Baru duduk lagi kita lebih baik database. Mau nggak kita melakukan di 50 kota Baranagari yang Gambir, baik kelas 1 di Tanjung ketika itu Pak Baran berbeda. Nanti ketahuan, oh 50 kota sekian, pesisir selatan sekian.
Yang kedua, Gambia tadi butuhnya macam-macam Pak. Kayak aku tadi nak tahu ini amat jalan lah. Ada nama Gambia-nya Gambia kosong. Kosong dari campuran Pak. Maksudnya Gambia kosong, berarti Gambia murni. Itu harga masih bagus. Di Gambia itu sebenarnya ada dua ingredient yang sangat dominan, katetin dan tanin. Katetin itu diurein ada polifenol, itu Pak Prof Dedi terima dari yang lain. Dan yang di Unan yang eksis meneliti itu ada dua ibu profesor dengan Prof Amri Badian, Prof Dedi Prima. Kalau untuk ini tahuannya Prof Abdul. Kalau dulu almarhum Prof Nasrul Jalal. Jadi saya Bapak Ibu, saya nggak orang akademisi misi, tapi kok banyak kenal sama Prof. Karena mereka itu kalau meneliti biasanya mitranya saya. Bapak Ibu pernah dengar tak pemilu 2019 tinta pemilu itu dari Gambia kan? Dipakai seluruh Indonesia. Dapat namakan Unan karena formulanya dia bikin. Itu Gambia bukan sembarang Gambia, nama Gambia Cube Black Gambia. Gambia yang petani ini diproses dengan formula tertentu, itu yang dijadikan batu. Cube Black itu saya bikin Pak. Unan boleh dapat nama, saya dapat duit aja nggak apa-apa. Ya, nah, itu saya bikin, saya jual Unan. 3 bulan saya meneliti sama Jepang dulu, sama Hokkaido University 3 bulan. Tapi di Jepang dia pakai bukan obat tinta, dia bikin untuk obat farmasi, obat sakit gigi, obat diare. Sebenarnya banyak. Kalau dengan Prof Dedi kita ada meneliti kalau Gambia tadi dari petani itu kan KTT-nya paling antara 40 sampai 60. Prof Dedi sudah bisa bikin 90%. Prof Dedi. Nah, saya mitra penelitinya. Malah kita dapat dibantu dari dikti ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak tanya sama saya, Gambir ini gimana bagi saya? Gambir ini kalau saya boleh sarankan, burnya bagaimana ginseng di Korea. Orang ingat ginseng, orang ingat Korea. Orang ingat Korea, orang ingat ginseng. Bisa nggak di Sumatera Barat kita bikin itu? Begitu orang bicara Gambir, orang ingat Sumatera Barat. Orang ingat Sumatera Barat, orang ingat Gambir. Artinya kita bikin kalau itu komoditi unggulan. Tapi kalau tidak usah ngomong itu lagi. Bilang aja komoditi unggulan, tidak bisa terangkan. Ya kan? Tapi kalau kita masih bilang 80% bagi dari Indonesia kita, iya. Sedikit cuma ada di Tapanuli Utara, sedikit ada di Palembang, sedikit ada di Aceh, paling besar di Sumatera Barat. Tapi bagaimana ini kita membangkit antara ini? Bagaimana? Kalau tanya sama saya, mulai dari database. Tidak apa pelan-pelan. Ngapain harus kirim 10 kontainer? Nilainya misalnya $1 juta, kirim 1 kontainer yang udah yang direalisasi nilai $10 juta. SDM-nya ada kok, tapi bagaimana mengkolaborasikan? Kalau mohon maaf kawan-kawan yang di kampus kan baru primer, penelitian awal, ini kan perlu dilanjutkan. Saya mengerti di kampus itu keterbatasan, Pak. Tahun ini tidak ada lagi, ada apa situ aja.
Ini kita, sebenarnya ini apa ya? Kesempatan besar. Kan awalnya kan harus mulai dari mimpi besar, visi besar. Iya kan? Tapi kalau Serikat Islam bisa menerobos ini, Pak, Serikat Islam bisa organisasi besar di Sumatera Barat. Ya. Saya hari itu Pak kan pernah calon DPD juga. 80 itu saya menang sebenarnya Pak. Apa judulnya aja? Pertama sekali kalau saya ini jadi ini yang kedua. Dan uang saya tak pernah keluar juga. Toki kambing itu yang dikumpul kalau di kayak Pangkalan itu dikumpul di lapau kan malam itu banyak. Satu lapau lah bayar, dua lapau dan ketiga lapau baru berbeda. Angku bayar itu tiga lapau besok ada di bos boleh. Artinya begitu mereka berharap perubahan, mereka berharap. Tinggal kita menseriusi. Kan gitu. Saya yakinlah dengan Bapak Ibu yang sudah punya jam terbang, soalnya kita mulaikan dari sini Pak. Teknikalnya nanti bisa jadi yang mudah-mudahan. Di rakornya coba rumuskan, insya Allah step by step masih bisa. Bagaimana menjadikan Gambir ikon? Sama kayak Padang Pariaman misalnya, kita jadikan kelapa ikon Padang Pariaman. Itu harus mulai dengan ASN. Ada nggak SMK kekelapaan? Oh belum, ya di mana? Di Manado sudah ada. Gimana cara mudahnya dari mulai pucuknya sampai ke batangnya? Sama saya kemarin ketemu dinas, kepala dinas perdagangan, Pak, Bapak mau meningkat ekspornya, ya perbanyak SDM-nya saya bilang, perbanyak SDM-nya, pelakunya perbanyak, yang ngerti ekspor itu perbanyak. Bapak harapkan banyak, ini pelakunya terbatas, kan tidak mungkin. Kayak di Bali itu, kenapa itu di pariwisatanya? Orang situ bahasa Inggris sudah, ya bahasa sehari-hari aja. Jadi mulai kita mengharuskan SDM. Jadi kita kembali ke Gambir, pokoknya di situ Pak. Udah saya kasih kan 3 ini kan, permasalahan udah, solusinya sudah ada 3. Di mana kita, kalau tangan kita tidak mampu kan kita bawa berlaku ilmu manajemen ya, mencapai tujuan dengan mempergunakan hal lain. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan.